5 tahun lalu dari hari ini, Godzilla dan Kong terlibat perkelahian besar. Godzilla pergi ke kedalaman laut setelah mengalahkan Kong. Setelah hari itu, tidak ada yang tahu tentang dia atau melihatnya. Sekarang kita melihat pemandangan setelah 5 tahun. Kita melihat sebuah pulau di sana yang sebenarnya adalah rumah Kong. Di sini kita menemukan Kong lebih besar dari sebelumnya. Saat Kong terbangun dari tidur, dia bersenang-senang di dalam air. Kita melihat seorang gadis kecil di sana. Kong sangat menyukainya. Mereka adalah teman baik. Kong tidak pernah menolak apa yang dia katakan dan menerima segalanya. Tapi gadis ini tidak bisa berbicara atau mendengar. Kami melihat bahwa Kong sangat agresif. Dia sangat ofensif. Dia menarik sebatang pohon dan melemparkannya ke langit. Itu merusak dinding energi. Kami mengetahui bahwa Kong ditahan di sini di kota sehingga Godzilla tidak datang ke sini. Karena para raksasa ini dapat mengalahkan satu sama lain dan itu adalah ketakutan mereka akan bertarung lagi. Karena ukuran Kong membesar sehingga diputuskan untuk memindahkannya ke tempat lain. Kemudian kita melihat seorang anak laki-laki yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia adalah seorang hacker. Perusahaan tempat dia bekerja, membuat barang-barang yang sangat modern seperti mesin, robot, dan lain-lain. Tapi peretas itu meragukan perusahaannya. Perusahaan sedang mendesain sesuatu yang tidak boleh dibuat. Karena itu, dia meretas semua data perusahaan. Dia mengetahui bahwa perusahaan ini memindahkan objek yang sangat besar ke Hong Kong. Tapi tiba-tiba alarm mulai berdering di sana. Itu adalah alarm bahwa Godzilla akan datang. Dalam waktu singkat, Godzilla keluar dari laut. Saat dia keluar, dia mulai menghancurkan segalanya. Tidak ada yang mengerti alasan mengapa Godzilla membunuh semua orang. Karena dia adalah raksasa penyelamat hidup. Di sini kita mengetahui tentang tenaga nuklir Godzilla. Godzilla menghancurkan seluruh kompi menggunakan kekuatannya. Kabar ini menyebar ke seluruh dunia bahwa Godzilla telah datang. Namun kali ini, wujudnya berubah. Dia tidak seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia menyelamatkan orang, dan sekarang dia membunuh semua orang dalam agresi. Pemilik perusahaan memberitahu semua orang bahwa perusahaannya sedang mengerjakan sebuah proyek. Mereka akan berhasil membuat perangkat yang kompatibel dengan Godzilla. Seorang gadis bernama Madison menonton berita ini. Dia tidak percaya pada pelanggaran Godzilla karena dia sangat mengenalnya. Dia menganggap berita ini rumor. Dia percaya bahwa Godzilla tidak dapat menyakiti siapapun karena dia membantu dan menyelamatkan manusia. Madison pergi ke ayahnya dan membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Seseorang melakukan sesuatu padanya. Ayah Madison menjelaskan kepadanya bahwa makhluk dan raksasa ini sama seperti manusia. Mereka juga bisa mengubah suasana hati. Seperti Godzilla telah berubah dan dia membunuh manusia. Setelah itu, Madison pergi dan mendengarkan panggilan peretas itu. Peretas itu mengunggah video online tentang peretas itu. Madison memutuskan bahwa dia akan pergi dan bertemu peretas itu. Dia akan menyelidiki masalah ini dan bertanya mengapa Godzilla menjadi agresif. Mengapa dia menghancurkan perusahaan itu. Belakangan, pemilik perusahaan bertemu dengan seorang dokter senior bernama Nathan. Sebenarnya Dr. Nathan adalah seorang ilmuwan. Pemilik perusahaan memberitahu dia bahwa konsep Anda tentang bumi berlubang itu akurat. Ini adalah tempat lahirnya raksasa. Nyatanya, Dr. Nathan menulis sebuah buku yang ada di bawah bumi lain bernama Hollow Earth hadir. Itu tersembunyi dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah sumber energi bagi para raksasa. Sana, pemilik perusahaan mengizinkan Dr. Nathan bertemu dengan pria lain. Dia memberitahu Dr. Nathan bahwa kita telah menemukan sumber energi di dalam bumi yang berlubang. Kami tidak tahu di mana keberadaannya. Itu ada di bawah tanah kita. Saat kita mengambil energi dari matahari, para raksasa ini mengambil energi dari bumi yang berlubang. Jika berhasil menemukan energi, mereka akan mampu bersaing dengan Godzilla. Nathan bertanya, tapi bagaimana kita bisa pergi ke sana? Karena saudara laki-laki saya mencoba pergi ke sana beberapa tahun yang lalu tetapi dia tidak sampai di sana dan meninggal. Di sini kita mengetahui bahwa gravitasi adalah nol di bumi yang berlubang. Oleh karena itu, semuanya mulai terbang di udara. Pemilik perusahaan meminta Dr. Nathan untuk tidak mengkhawatirkan hal ini. Karena perusahaannya membuat mobil anti-gravitasi. Kami akan pergi ke bumi berlubang dengan bantuannya. Pemilik perusahaan memberitahu dia bahwa setiap Titan memiliki kemampuan untuk menemukan rumahnya sendiri. Oleh karena itu kita harus mencari bantuan dari seorang Kong. Setelah itu, Dr. Nathan bertemu dengan teman dokternya. Dokter wanita ini merawat Kong. Dia mencoba menjelaskan padanya bahwa kita harus mengirim Kong ke rumahnya. Rumahnya adalah tanah berlubang dan kami tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Jika dia keluar dari sini, Godzilla akan menyerangnya. Kong hanya aman di bumi berlubang. Setelah berdiskusi, dokter wanita itu setuju. Karena mereka tidak punya pilihan lagi.
Kemudian mereka membawa Kong dengan tentaranya ke bumi berlubang. Kong dirantai. Teman Kong, gadis kecil itu, berbicara dengan Kong dalam bahasa isyarat. Gadis itu mengatakan bahwa Kong marah karena dia diikat dengan rantai. Pemimpin tentara berkata kepada dokter wanita itu bahwa kita tidak akan lolos dari jalan Godzilla. Kami akan menggunakan cara lain agar Godzilla tidak mengerti. Dokter wanita itu berkata, "Iya, kita harus melakukan persis seperti ini." Godzilla dan Kong adalah rival lama. Karena keduanya menganggap diri mereka sebagai raja monster. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka akan mendatangkan malapetaka. Lalu kami, Madison, menemui peretas itu dengan temannya. Peretas itu memberitahu mereka bahwa perusahaan sedang membuat sesuatu yang besar. Benda itu akan dipindahkan ke Hong Kong setelah dibuat. Godzilla tidak menyukai ini karena itu dia menghancurkan perusahaan. Kemudian kita melihat bahwa alarm mulai berdering di kapal tempat Kong berada. Gadis kecil itu memberitahu dokter wanita bahwa Godzilla akan datang. Dokter Nathan berkata bahwa, saat Godzilla keluar, kita harus membebaskan dan melepaskan Kong juga. Sehingga dia bersaing dengan Godzilla dan menyelamatkan kita. Akhirnya, Godzilla keluar. Dia bergerak maju kepada mereka dengan menghancurkan sebuah kapal. Ketika Kong mengetahui bahwa Godzilla akan datang, dia mulai berteriak dengan keras. Tapi dia dirantai. Kemudian mereka menyerang Godzilla dengan roket dan misil. Itu tidak merugikan Godzilla. Godzilla menghancurkan pesawat mereka. Sekarang Godzilla bergerak menuju kapal Kong. Godzilla menghancurkan kapal mereka. Godzilla membuat kapal mereka terbalik. Karena itu, Godzilla dan banyak orang mulai tenggelam di laut. Kemudian mereka melepaskan rantai Kong. Sehingga Kong bertarung dengan Godzilla dan menyelamatkan mereka. Kemudian Godzilla dan Kong bertengkar hebat. Kong melempar Godzilla jauh ke laut. Kemudian dia meluruskan kapal yang miring itu agar orang-orang bisa diselamatkan. Godzilla bangkit sekali lagi dan dia pergi ke kapal yang sama di mana gadis itu berada. Kong melompat dari satu kapal ke kapal lainnya dan mencapai kapal tempat Godzilla datang. Kong memukul Godzilla dengan sangat keras. Godzilla juga memukulnya kembali. Kong jatuh. Kong bangkit sekali lagi dan memukul Godzilla dan dia terlempar ke laut. Itu membuat Godzilla marah. Melihatnya, dia menggunakan kekuatan nuklirnya. Melihatnya, Kong pun terjun ke air untuk menyelamatkan nyawanya. Cahaya tenaga nuklir Godzilla menyebar kemana-mana dan semua orang tercengang melihatnya. Di sini kita mengetahui tentang kekuatan Godzilla. Mereka mulai berkelahi di laut. Godzilla bisa bernafas di dalam air tetapi Kong yang seperti manusia tidak bisa bernapas di dalam air. Oleh karena itu Kong sepertinya dikalahkan. Godzilla membawa Kong ke dasar laut untuk membunuhnya. Dokter wanita itu berkata bahwa kita harus membantu Kong jika tidak, Godzilla akan membunuhnya. Mereka meledakkan banyak rudal di laut. Kong keluar untuk menyelamatkan hidupnya karena ini. Nathan memerintahkan untuk mematikan semuanya. Matikan semua mesin dan mesin agar Godzilla mengira kita mati dan kalah. Kemudian mereka mematikan semuanya. Godzilla menatap Kong dengan marah lalu pergi. Dokter wanita mengatakan bahwa jika kita maju, Godzilla akan mengakui bahwa kita masih hidup dan dia akan menyerang kita. Bagaimana kita bisa maju dan bagaimana kita akan mengambil Kong? Nathan berkata bahwa kita akan membawanya dengan menerbangkannya. Di sisi lain, kita melihat Madison memasuki perusahaan itu bersama teman-temannya. Dia ingin memeriksa hal yang dibuat oleh perusahaan ini yang membuat Godzilla merasa agresif dan diserang. Di sana mereka menemukan telur binatang yang besar. Saat mereka menemukan telur, pintu mereka terkunci. Faktanya, tempat mereka dikunci adalah sebuah mesin. Itu membawa mereka ke Hong Kong bersama dengan telurnya. Kemudian kita melihat bahwa seluruh pasukan berhasil membawa Kong ke bumi yang berlubang. Mereka meminta Kong untuk memasuki gua tanah berlubang. Tapi Kong menolak untuk pergi ke sana. Mereka memutuskan bahwa mereka akan meminta gadis itu untuk memaksanya agar dia pergi ke sana. Karena dia tidak menolak gadis itu, Kong akan diberitahu bahwa keluargamu dan banyak makhluk sepertimu ada di sana. Kong setuju untuk pergi ke gua itu. Kong pergi ke gua tanah berlubang itu. Mereka mengikuti Kong dengan mobil anti-gravitasi mereka. Itu adalah dunia yang unik. Mereka memiliki mobil anti-gravitasi sehingga nyawa mereka terselamatkan. Banyak monster berbeda ada di sana di tanah berlubang. Kemudian monster terbang menyerang mobil anti-gravitasi mereka. Itu akan menyerang gadis itu tapi Kong membunuhnya. Dia melepaskan kepalanya. Setelah itu, Kong bergerak maju dan semua orang mengikutinya. Tidak ada gravitasi di bumi berlubang karena itu semuanya terbang di udara. Madison dan teman-temannya sampai di Hong Kong. Mereka mengetahui tentang senjata rahasia di sana. Perusahaan ini telah membuat Godzilla lain untuk membunuh Godzilla. Namanya Mechagodzilla. Pengontrolnya adalah orang yang diperkenalkan oleh pemilik perusahaan kepada Dr. Nathan. Untuk memeriksa kekuatan Mechagodzilla, crawler tengkorak dibiarkan di sana.
Mechagodzilla membunuh crawler tengkorak menggunakan kekuatannya. Di sini terbentuk masalah bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menjalankan Mechagodzilla. Kekuatan itu hanya ada di bumi yang berlubang. Inilah alasannya, pemilik perusahaan sedang mencari sumber energi agar Mechagodzilla kembali hidup. Nanti kita melihat bahwa Mechagodzilla diaktifkan. Saat Mechagodzilla menjadi aktif, Godzilla merasakannya. Dia mulai pindah ke Hong Kong di mana Mechagodzilla itu berada. Hollow Earth sangat indah. Tanah berongga memiliki sumber energi di gunungnya. Kong pindah ke sana dan membuka pintunya. Dia menggeram. Kong menemukan senjata kapak yang terbuat dari tubuh Godzilla di sana. Dia duduk di suatu tempat dengan kapak ini seperti seorang raja. Godzilla mencapai Hong Kong dan sekarang dia pindah ke Mechagodzilla. Semua orang mulai berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Kong menemukan sumber energi di sana dan dia menemukan bahwa itu dapat mengisi kapak ini juga. Karena kapaknya bekerja saat terisi penuh dan menjadi lebih bertenaga. Godzilla mengetahui bahwa seseorang telah datang, jadi dia membuang tenaga nuklirnya ke tanah. Tenaga nuklir itu menembus tanah dan mencapai Kong. Pemilik wanita perusahaan mempermainkan mereka. Dia mengirimkan sampel energi ini ke perusahaan sehingga mereka mengaktifkan Mechagodzilla. Dokter wanita melarangnya melakukan ini tetapi dia tidak mendengarkannya. Ketika dia menyadari bahwa Godzilla akan datang ke sini, dia mulai berlari. Tapi kemudian Kong menghancurkan mobilnya. Kong bersiap untuk melawan Godzilla yang memegang kapaknya. Godzilla memberi Kong tanda perang menggunakan kekuatan nuklir. Kong datang ke Hong Kong dan dia menyerang Godzilla dengan kapaknya tersangkut di gedung. Memanfaatkan kesempatan, Godzilla menjatuhkan Kong dan mereka sering bertengkar. Godzilla mencoba membunuh Kong berkali-kali menggunakan kekuatan nuklirnya. Tapi Kong berjuang dengan keberanian dan bertahan setiap saat. Kemudian Kong menyerang Godzilla dengan kapaknya dan dia terluka. Godzilla menjadi agresif dan membuang Kong menggunakan kekuatan nuklirnya. Tapi Kong menghentikan kekuatan itu menggunakan kapaknya. Mereka bertengkar hebat untuk waktu yang lama. Karena Godzilla sangat kuat sehingga sepertinya Kong akan dikalahkan. Godzilla melukai Kong dan melemparkannya ke sana. Dia mulai menggeram dengan meletakkan kakinya di dadanya. Melihatnya, Kong pun menggeram dan Godzilla meninggalkan Kong di sana. Pemilik perusahaan menemukan sumber energi yang dapat digunakan untuk mengaktifkan Mechagodzilla. Di sini kita mengetahui bahwa Mechagodzilla lebih besar dan lebih kuat daripada Godzilla. Tapi di sini Mechagodzilla mengontrol segalanya. Dia membunuh pemilik perusahaan. Kemudian dia membunuh asistennya. Kemudian Mechagodzilla keluar dengan menghancurkan tembok. Ketika Godzilla melihat Mechagodzilla, dia bergerak maju untuk membunuhnya. Mereka sering bertengkar. Karena Mechagodzilla begitu kuat, Godzilla tampak kalah. Mechagodzilla memukul Godzilla berkali-kali dan dia jatuh. Madison dan peretas itu mencoba mematikan kekuatan Mechagodzilla. Tapi semua mesin di sana terkunci. Di sisi lain, kita melihat Kong terluka yang kondisinya semakin parah sekarang. Dia akan mati. Ketika gadis itu mendengarkan detak jantung Kong, dia berkata bahwa itu akan segera berakhir. Nathan berkata bahwa kita harus menyetrum Kong untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka memberinya kejutan menggunakan mobil anti-gravitasi itu. Kong gemetar dan dia sekarang hidup dan sadar. Gadis itu memberitahu Kong bahwa Godzilla bukanlah saingan kita, tetapi teman kita. Jadi bantu dia. Kong pergi ke sana untuk menyelamatkan Godzilla. Mechagodzilla hendak membunuh Godzilla ketika Kong tiba di sana. Kong menyelamatkannya. Godzilla mengerti bahwa Kong dan saya harus bertarung dengannya bersama-sama. Mechagodzilla begitu kuat sehingga membebani mereka berdua. Kong menemukan kapaknya tapi sayangnya, kapaknya tidak diisi. Tetap saja, Kong menggunakan kapak ini dan menyerang Mechagodzilla. Mechagodzilla hendak membunuh Kong ketika dia menghentikannya. Madison dan peretas itu tidak dapat menonaktifkan mesin sehingga mereka menaruh air di atasnya. Mechagodzilla dimatikan untuk sementara waktu. Mendapatkan kesempatan, Mechagodzilla menagih kapak Kong menggunakan kekuatan nuklirnya. Kong kuat sekarang jadi dia menghancurkan Mechagodzilla. Mematahkan tangan dan kakinya serta memisahkan semua bagian tubuhnya. Akhirnya, dia juga melepaskan kepalanya. Karena Mechagodzilla sudah mati sekarang, semuanya kembali normal. Tapi kemudian Godzilla berdiri sekali lagi. Kong mengeluarkan kapaknya dan bersiap untuk bertarung dengan Godzilla. Mereka saling membantu agar mereka tidak berkelahi dan Godzilla kembali ke laut tempat asalnya. Kong memasuki dunia berlubang selamanya. Kong membawa gadis kecil itu bersamanya ke sana. Dan filmnya berakhir di sini.